Babak 696 Binatang buas. Binatang buas berbeda dari binatang buas dan iblis pada umumnya. Mereka milik zaman kuno. Selama zaman kuno, binatang ganas adalah monster yang bertarung bahkan dengan dewa. Beberapa binatang ganas bahkan berhasil membunuh dewa. Binatang ganas berada di tingkat yang sama dengan malaikat dan naga, memiliki kekuatan untuk menantang lawan dari tier yang lebih tinggi. Di masa lalu, Si Feng telah menyaksikan persekutuan besar menyerang binatang buas, dan dia bisa menggambarkan pertempuran itu dengan satu kata, intens. Suatu ketika, pasukan yang terdiri dari 10.000 pemain elit dan beberapa ratus ahli tingkat pertama dan tingkat atas telah berusaha untuk menyerang binatang buas yang ganas. Para pemain semuanya berada di atas level 100, sedangkan Ferocious Beast hanya level 90. Beberapa pemain bahkan kelas tier 3. Pada akhirnya, meskipun para pemain mengalahkan Ferocious Beast, lebih dari 95% elit dan setengah dari para ahli telah meninggal. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara pemain di level 90 dan pemain di level 100. Itu seperti perbedaan antara level 40 dan level 50. Atribut peralatan akan mengalami peningkatan besar-besaran di ambang level 100. Monster menerima dorongan serupa. Namun, bahkan dengan perbedaan yang sangat besar, para pemain yang berhadapan dengan Ferocious Beast masih menderita kerugian yang sangat besar. Meskipun ular 9 berkepala sihir hanya dewa besar, tidak seperti binatang ganas tingkat 90 yang telah menjadi dewa besar tingkat 90, itu masih tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Si Feng. Paling tidak, butuh pesta pemain level 60 untuk menjatuhkan level 55 Great Lord peringkat Ferocious Beast. Menurut pendapat Si Feng, jika dia ingin membunuh binatang ganas ini, dia membutuhkan setidaknya 500 level 60 dan di atas pemain tier 2. Selain itu, mereka akan membutuhkan peralatan yang sangat baik. Khususnya, senjata mereka harus setidaknya peringkat Dark Gold. Menghadapi sihir 9 berkepala dengan kurang akan bunuh diri. Tidak seperti monster lainnya, binatang ganas tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang sangat besar. Mereka juga memiliki kekuatan hidup yang diturunkan dari zaman kuno. Dalam pertarungan, pemulihan pertarungan monster biasa hanya akan menghasilkan 1% dari HP mereka setiap 5 detik. Pemulihan pertempuran Ferocious Beast, di sisi lain, meregenerasi 3% dari HP mereka setiap 5 detik. HPA Ferocious Beast sudah berada di peringkat paling atas di antara monster. Mereka praktis seperti keberadaan bug. 9 kepala sihir ular memiliki 90 juta HP. Dalam pertempuran, itu bisa memulihkan 2.700.000 HP setiap 5 detik. Bahkan jika Si Feng mengalihkan hasil kerusakannya dengan 10, dan Tuan Besar berdiri tanpa bergerak, dia tidak bisa membunuhnya. Dengan monster yang begitu kuat menjaga pintu, sudah jelas bahwa meremehkan kesulitan pencarian ini akan menjadi kesalahan. Bahkan Epic Quest pun tidak sesulit ini. Untungnya, sepertinya aku tidak diharuskan untuk membunuh 9 kepala sihir ular untuk melewati pintu-pintu itu. Si Feng menghela nafas lega saat dia mengalihkan pandangannya ke arah lekukan melingkar kecil di pintu-pintu batu. Lekukan itu adalah ukuran sempurna untuk Elemental Core. Weisman telah mengatakan bahwa Elemental Core adalah peta dan juga kunci. Karena ada lubang kunci di pintu-pintu batu, dia hanya perlu memasukkan Elemental Core untuk membukanya. Selain itu, dengan tubuh besar Magic Snake 9 berkepala, itu tidak akan bisa melewati ambang pintu. Selama Si Feng mencapai sisi lain pintu, dia harus aman dari binatang ganas. Namun, mencoba membuka pintu di bawah hidung Snake tidak akan mudah. Sepertinya aku harus mengorbankan iblis purgatori. Si Feng memperhatikan bahwa waktu purgatori demon di dunia ini sudah mendekati akhir. Karena itu akan segera menghilang, dia mungkin juga menggunakannya dengan baik. Purgatory Demon memiliki 13 juta HP. Itu harus memberinya waktu. Segera, Si Feng menggunakan Phantom Kill dan mengirim doppelgangernya pergi. Dengan ini, jika hidupnya dalam bahaya, dia bisa melarikan diri. Saat si doppelganger menjauhkan diri dari kelompok Si Feng, pendekar pedang mengarahkan Purgatory Demon untuk menyerbu ke arah 9 kepala sihir ular. Di samping 9 naga berkepala sembuh, yang tingginya lebih dari 30 meter, Purgatory Demon terlihat seperti serangga.
Satu gigitan dari salah satu dewa agung akan cukup untuk melahap beberapa iblis penyucian. Ketika Purgatory Demon berada 30 meter dari Magic Snake berkepala 9, yang terakhir menguap malas saat mencambuk ekornya ke depan. Tiba-tiba, ekor ular seperti bukit muncul di hadapan Purgatory Demon. Sebelum si Feng bisa bereaksi, ular mengirim Purgatory Demon-nya meluncur ke dinding batu di dekatnya. Ketika Purgatory Demon menghantam dinding, kerusakan yang belum pernah dialami iblis sebelumnya muncul di atas kepalanya. Minus 267.849. Mulut si Feng bergerak-gerak ketika dia melihat angka-angka itu. Kerusakan ini jauh melampaui harapannya. Dengan serangan biasa, 9 kepala sihir ular menghasilkan hampir minus 270.000 kerusakan. Meskipun kedua makhluk itu tingkat 3, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Karena aku tidak bisa mendekatinya, bagaimana dengan ini? Si Feng tidak berani mengarahkan demon penyucian untuk mendekati binatang buas lagi. Sebagai gantinya, ia menggunakan skill tier 3, Flames Garuda. Tiba-tiba, lautan api bergegas menuju ular sihir berkepala 9. Kali ini, binatang ganas akhirnya terbangun. Tiba-tiba, salah satu dari ular itu membuka mulutnya dan menarik napas. Binatang itu menghisap pasang yang menyala ke dalam mulutnya, melahap api dalam sekejap mata. Bahkan si Feng tertegun. Ini adalah pertarungan pertamanya melawan binatang buas. Meskipun dia tahu bahwa Purgatory Demon tidak cocok dengan 9 Magic Snake berkepala. Dia tidak mengharapkan binatang ganas untuk menangkis serangan Purgatory Demon dengan sedikit atau tanpa usaha. Perbedaan di antara mereka tidak masuk akal. Setelah melahap lautan api, ular itu berbalik untuk menatap Purgatory Demon. Di saat berikutnya, ia melebarkan mulutnya dan meludahkan versi Flames Garuda yang lebih kuat. Api itu sangat cepat, dan butuh semua yang dimiliki si Feng hanya untuk membuat Purgatory Demon untuk menghindari api itu. Adapun dinding batu kokoh yang menanggung beban terbesar dari serangan cair, tidak hanya api dengan mudah merobek dinding, tetapi batu itu juga meleleh menjadi lava bercahaya. Dalam sekejap, lebih dari 50 meter tembok batu menghilang. Apakah ini kekuatan ular sihir 9 berkepala? Si Feng benar-benar bingung. Pada titik ini, dia bahkan mulai ragu apakah ular sihir berkepala 9 itu hanyalah seorang dewa agung. Bahkan beberapa ribu pemain tier 2 tidak akan cocok untuk Ferocious Beast. Selain itu, berdasarkan pada sikap malas ular sihir, jelas bahwa binatang ganas itu hanya bermain-main dengannya. Itu belum memanfaatkan potensi sebenarnya. Tak berdaya, si Feng hanya bisa menggunakan kartu truf terakhirnya. Keterampilan tabu tingkat 3 Demon Purgatory, penindasan spasial. Jika dia tidak bisa mengalihkan perhatian 9 kepala sihir ular ke arah Purgatory Demon, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka pintu batu. Kekuatan skill tabu tingkat 3 bisa menyaingi bahkan skill tier 4 biasa. Karena 9 kepala sihir ular adalah tuan besar dan binatang buas, kekuatan tempurnya harus setara dengan tingkat 4. Secara teori, keterampilan tabu tingkat 3 harus menangani kerusakan pada 9 kepala sihir ular. Apalagi kerusakannya harus relatif tinggi. Ketika Purgatory Demon mengayunkan kapak perangnya pada 9 kepala sihir ular, si Feng diam-diam berdoa agar serangan itu akan melukai tuan besar. Bahkan sejumlah kecil kerusakan akan baik-baik saja. Kali ini, 9 kepala sihir ular akhirnya mengangkat 9 kepalanya, matanya terkunci pada kapak perang Purgatory Demon yang datang. Tiba-tiba, sedikit gravitasi muncul di mata kuningnya. Biarkan ini berhasil. Si Feng mengencangkan cengkeramannya di sekitar Elemental Core, fokus pada reaksi 9 kepala sihir ular. Ketika penindasan spasial diaktifkan, semua ruang di sekitar ular sihir 9 berkepala tiba-tiba menjadi sangat berat. Seseorang tidak bisa bergerak jika mereka mencoba. Namun, ular 9 berkepala sihir masih bergerak. Meskipun sangat lambat, masih mampu bergerak di bawah penindasan spasial. Namun, ketika ekornya bergerak sangat lambat, si Feng bisa dengan mudah mengendalikan Purgatory Demon untuk menghindari serangan itu. Kapak perang iblis kemudian menghantam salah satu kepala First Base. Ledakan. 9 kepala sihir ular langsung kehilangan kepala itu karena jatuh ke tanah, membentuk kawah besar. Sementara itu,
8 kepala lainnya secara bersamaan menjerit kesakitan saat sejumlah besar kerusakan muncul di atas mereka. Minus 605.791. Bab 697 Mantra Penghancuran Skala Super Besar. Setelah tiba-tiba kehilangan salah satu kepalanya, 8 kepala sihir ular yang tersisa memelototi Purgatory Demon, kemarahan memenuhi mata kuning mereka. Namun, kurang dari sedetik kemudian, kepala yang dipotong-potong itu tumbuh kembali. 9 kepala tuan besar lalu tiba-tiba membuka mulut mereka dan meludahkan sinar abu-abu. Meskipun menerima keterampilan tabu tingkat 3, kekuatan tempur 9 kepala sihir tidak berkurang sedikit pun. Tidak berani ceroboh, Si Feng buru-buru mengarahkan Purgatory Demon untuk menghindari balok dan menjauhkan diri dari binatang ganas. Apapun yang disentuh ular itu berubah menjadi batu kelabu. Namun, karena binatang itu telah menembakkan 9 balok abu-abu, karena kurangnya kendali Si Feng atas Purgatory Demon, ia secara tidak sengaja membiarkan salah satu dari balok itu menyerang iblis. Secara instan, Purgatory Demon kehilangan lebih dari 500.000 HP. Selain itu, ia juga menderita dengan status membatu, mencuri lebih dari 200.000 HP setiap 2 detik dan 60% dari kecepatan gerakannya selama 30 detik. Bukankah skill petrifikasi ini sedikit terlalu kuat? Si Feng menggunakan Aura of Water skill, Life Bloom, pada Purgatory Demon ketika dia melihat deskripsi debuff. Sementara membatu, tidak hanya Purgatory Demon akan kehilangan HP dalam jumlah besar, tetapi Magic Snake 9 kepala juga bisa dengan mudah menyusul karena pengurangan kecepatan gerakan. Jika itu terjadi, Purgatory Demon akan mati dalam waktu kurang dari 30 detik. Dengan Life Bloom, bagaimanapun, HP Purgatory Demon pulih pada tingkat yang mengesankan. Life Bloom memulihkan 60% HP targetnya setiap detik. Dengan 13,000,000 HP Purgatory Demon, bahkan jika 9 kepala sihir ular lebih kuat, itu tidak akan langsung membunuh iblis. Oleh karena itu, selama 40 detik berikutnya, Purgatory Demon hampir kebal. Segera, Si Feng menggunakan Purgatory Demon untuk memikat 9 kepala sihir ular menjauh dari pintu batu besar. Setelah binatang ganas itu 40 meter jauhnya, dan Si Feng yakin bahwa itu berfokus pada Purgatory Demon sepenuhnya, Si Feng mengaktifkan Windwalk dan berlari menuju pintu-pintu batu. Waktu berlalu, detik demi detik. Ketika Si Feng mendekati pintu batu besar, detak jantungnya naik dengan cepat. Jika 9 kepala sihir ular menemukannya sekarang, dia akan mati tanpa ragu. Bahkan jika dia mengandalkan Demon Api Penyucian untuk sementara, dia tidak bisa menghentikan binatang ganas dari menggilingnya menjadi bubur. Pada saat Si Feng tiba di pintu batu, lebih dari 6 detik telah berlalu. Sementara itu, Purgatory Demon telah memikat 9 kepala sihir ular 100 meter dari pintu-pintu batu dan mati-matian mencoba untuk menjabarkannya. Menghasilkan waktu sebanyak mungkin bagi Si Feng. Bagi 9 kepala sihir ular, Purgatory Demon praktis adalah mainan. Berkali-kali binatang ganas menghancurkan Demon Purgatory ke tanah, kerusakan dalam ratusan ribu muncul di atas kepala iblis. The Purgatory Demon tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa membuang waktu, Si Feng segera memasukkan Elemental Core ke dalam lubang kecil di pintu. Tiba-tiba, arai sihir pada Elemental Core dan di dalam lubang melingkar bergeser dan disejajarkan. Mereka kemudian melepaskan cahaya keemasan yang redup. Rune yang menutupi sepasang pintu batu menyala, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sesaat kemudian, rantai di sekitar pintu batu mulai pecah. Lebih cepat, percepat, kecemasan Si Feng meningkat saat dia menyaksikan rantai putus, satu demi satu. Ada lebih dari 20 rantai di sekitar pintu, namun masing-masing membutuhkan 1 detik penuh untuk dipecahkan. Butuh waktu lebih dari 20 detik untuk membuka pintu batu. Saat rantai hancur, Divine Might yang awalnya lemah semakin kuat. Ini buruk. Si Feng mengerutkan kening saat dia berbalik ke 9 kepala sihir ular, yang saat ini bermain-main dengan Purgatory Demon. Dengan kekuatan ilahi semakin kuat, bahkan dia bisa merasakannya dengan jelas sekarang, belum lagi binatang buas yang telah menjaga pintu selama ini. Benar saja, 9 kepala sihir ular merasakan peningkatan Divine
dan itu tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat pintu batu. Tiba-tiba, ia mencambuk ekornya dan mengirim Purgatory Demon terbang sebelum berbalik dan merayap ke arah Si Feng. Sementara itu, 10 rantai tetap di pintu. Dengan kecepatan 9 kepala sihir ular, tidak perlu banyak waktu untuk mencapainya. Tanpa pilihan lain, Si Feng mengarahkan Demon Curse untuk menggunakan level 3 skill, Spiritual Blade, untuk menyerang Ferocious Beast. Bilah spiritual bukan hanya skill serangan sihir, itu juga mampu memaksa targetnya ke keadaan bingung selama 15 detik. Skill bisa memberinya cukup waktu untuk membuka pintu. Kali ini, karena pintu-pintu batu sedang dibuka, ular sihir 9 kepala tidak repot-repot memblokir pisau spiritual. Segera, binatang ganas menerima lebih dari minus 300.000 kerusakan, melepaskan tangisan kesakitan saat tubuh besarnya meluncur berhenti. Matanya sedikit berkaca-kaca. Bagus. Si Feng tanpa sadar mendesah lega. Meskipun 9 kepala sihir ular memiliki perlawanan sihir yang relatif tinggi, pada akhirnya, itu masih hanya dewa besar. Skill tingkat 3 masih harus efektif melawannya. Saat rantai terus hancur, mata sayu buas yang ganas perlahan-lahan mendapatkan kembali kejelasan. Pada saat 3 rantai terakhir tetap, ular 9 berkepala sihir terbangun dari keadaan pingsan. Kemudian mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, matanya yang dingin dan kuning tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Melebarkan mulutnya, ia menembakkan beberapa balok abu-abu sekali lagi. 9 kepala sihir ular telah meludahi total 9 balok abu-abu. Masing-masing lebih dari cukup untuk membunuh Si Feng secara instan. Selain itu, 9 balok menutup jalan mundur. Si Feng tidak punya tempat untuk pergi. Segera, Si Feng mengaktifkan skill gantinya. Pada saat berikutnya, doppelganger Si Feng kehilangan semua HP-nya saat berubah menjadi patung abu-abu. Setelah itu, doppelganger hancur, menjadi debu yang berserakan angin. Itu tidak bisa menahan balok sedikit pun. Melihat Si Feng menghilang sepenuhnya, 9 kepala sihir ular mengalihkan perhatiannya ke kutukan iblis. Si Feng segera mengarahkan kutukan iblis untuk melarikan diri. Untuk 9 kepala sihir ular, bagaimanapun, kutukan iblis terlalu lambat. Setelah iblis telah mengambil beberapa langkah, binatang ganas menangkapnya. Dengan cambuk ekornya, 9 kepala sihir ular mengirim kutukan iblis ke dinding batu, menghancurkan lebih dari 400.000 HP secara instan. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Curse Demon kehilangan lebih dari 2 juta HP. Ini kesempatanku. Si Feng menyadari bahwa semua rantai akhirnya putus. Dia mengaktifkan gerakan luar angkasa dan tiba di depan pintu sekali lagi. Mengulurkan tangannya, dia memutar Elemental Core. Saat Elemental Core mengeluarkan suara klik, pintu batu besar itu perlahan-lahan terbuka. Beralih untuk melihatnya, 9 kepala sihir ular membeku. Tidak pernah membayangkan Si Feng akan muncul lagi. Berpikir bahwa keterampilan sebelumnya terlalu lemah, ke-9 kepala tuan besar membuka rahang mereka sekali lagi. Namun, kali ini, kepala tidak meludahkan balok abu-abu. Tiba-tiba, arai sihir 3 kali lipat besar muncul di atas pintu batu. Langit tiba-tiba gelap ketika angin hitam mengerang. Arai sihir besar mencakup radius 300 yard, dan bahkan Purgatory Demon dan Curse Demon yang jauh berada dalam jangkauan serangan Ferocious Beast. Ekspresi bersemangat Si Feng turun. Si Feng telah melihat mantra ini sebelumnya. Kutukan Tier 3, Dark Gale. Kutukan itu adalah mantra penghancuran skala besar yang berlangsung 10 detik penuh. Pada saat ini, Si Feng tidak memiliki pertahanan terhadap mantra ini. Seven Luminaries Ring masih berada di cooldown, jadi dia tidak bisa beralih ke aura bumi atau aura ilusi. Sedangkan untuk Defensive Blade, jumlah blok skill tidak cukup untuk memblokir Dark Gale sepenuhnya. Saat badai hitam merobeknya, Si Feng mengucapkan doanya saat dia mengaktifkan blade pertahanan. Angin melahap semua kehidupan yang disentuhnya. Dalam sekejap mata, hitungan 9 blok Defensive Blade telah habis. Dark Gale telah menyebabkan 9 kejadian kerusakan hanya dalam 1 detik. Bahkan dengan blade Defensive Tier 1-nya, Si Feng tidak akan bertahan 2 detik. Sementara itu, Purgatory Demon dan Curse Demon masing-masing kehilangan hampir 500.000 HP setiap detik. Kerusakan 9 kepala sihir ular mengerikan. Sayang sekali.
Saat angin hitam mengelilinginya, Si Feng merasa agak kecewa. Dia seutas benang dari membuka dan memasuki pintu batu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 9 naga sihir 9 akan begitu kejam untuk menggunakan kutukan tier 3. Selain itu adalah mantra penghancuran skala super besar. Binatang buas itu tidak memberinya kesempatan. Saat angin hitam menyapu untuk serangan kedua, tiba-tiba, arai sihir 3 kali lipat di langit mulai menghilang. Angin kencang yang gelap juga menghilang menjadi kehampaan. Sebelum Si Feng bisa mengetahui apa yang terjadi, ular sihir berkepala 9 menangis dengan sedih ketika tubuhnya dengan cepat berubah menjadi batu. Itu kemudian hancur menjadi debu dan puing-puing. 3 benda berkilauan jatuh di atas tumpukan puing. Suara pemberitahuan sistem tiba-tiba mencapai telinga Si Feng. Ini adalah bab 698 perangkat penguat. Pada saat ini, Si Feng sudah cukup akrab dengan kekuatan 9 naga sihir 9. Untuk pemain saat ini, itu praktis tak terkalahkan. Tidak masalah berapa banyak pemain yang datang ke sini untuk menggerebeknya. Sementara itu, dalam pikiran Si Feng, dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk membunuh binatang sihir berkepala 9. Sejak awal, dia hanya berpikir untuk memikatnya dari pintu batu. Dia tidak pernah berharap Tuhan yang agung mati. Untuk sesaat, Si Feng terdiam. Namun, ketika dia mendengar suara notifikasi sistem, dia kurang lebih mengerti apa yang terjadi. Sistem, bagian penyulingan darah telah dibuka. Kamu ingin masuk, sisa waktu, 1 jam 59 menit. Jadi ternyata, sebagai binatang penjaga tempat ini, jika pintu batu terbuka, wali itu mati. Tidak heran mengapa ular berkepala 9 sangat putus asa. Si Feng dalam hati merayakan saat dia menatap puing-puing yang sebelumnya adalah 9 kepala sihir ular. Sayangnya, dia tidak membunuh ular. Kalau tidak, dengan EXP dari Ferocious Beast, dia mungkin telah naik beberapa level. Dengan pintu-pintu batu terbuka dan beberapa waktu sebelum ditutup kembali, Si Feng tidak buru-buru masuk ke bagian pemurnian darah. Sebagai gantinya, dia mendekati jenazah 9 kepala sihir ular, berharap untuk melihat lebih dekat pada benda apa yang telah dijatuhkan oleh binatang ganas. Meskipun dia tidak bertanggung jawab atas kematian Magic Snake 9 berkepala, sebagai monster, itu masih akan menjatuhkan beberapa item setelah sekarat. Hanya saja, itu akan menjatuhkan item yang jauh lebih sedikit. 9 kepala sihir ular telah menjadi dewa ganas peringkat Great Lord. Bahkan barang yang paling inferior yang akan dijatuhkannya bukanlah sesuatu yang akan ditemukan dari seorang dewa agung biasa. Di antara 3 item, satu adalah kubus ajaib, hitam pekat yang ditutupi dengan rune merah darah. Item itu disebut Blood Refining Stone, dan itu bisa digunakan di dalam World Refining World. Adapun 2 item lainnya, satu adalah belati perak, seperti taring, sedangkan yang lainnya adalah gambar. Benar saja, jarahan binatang buas luar biasa. Bahkan menjatuhkan belati epik. Si Feng tertegun sejenak. Petrified Tone, belati, peringkat epik, level 40 level 100. Persyaratan peralatan, kekuatan 550, agility 400. Atribut menyesuaikan sesuai dengan tingkat pengguna. Attack power plus 1,165. Saat ini level 40. Kekuatan plus 92, agility plus 101, ketahanan plus 60. Kekuatan meningkat 10%. Kelincahan meningkat 10%, kecepatan serang plus 12. Evasion plus 20. Semua keterampilan plus 2 level. Abaikan level plus 20. Abaikan 20% dari pertahanan target. Kerusakan dari serangan menyelinap meningkat sebesar 20%. Persyaratan level untuk melengkapi semua item dikurangi 5 level. Daya tahan 300/300. Serangan telah. 30% kemungkinan untuk menimbulkan efek petrified, mengurangi kerusakan senjata target sebesar 10% setiap detik dan movement speed sebesar 60% selama 6 detik. 30% kemungkinan untuk memicu efek fatal blow, meningkatkan damage sebesar 220%. Keterampilan tambahan 1. Deform Magic, menyerap kerusakan sihir yang setara dengan 300% dari HP maksimum pengguna selama 15 detik. Kerusakan yang diserap dapat diubah menjadi serangan tunggal, memberikan 2 kali jumlah kerusakan yang diserap ke area 5.
50 meter di depan pengguna. Cooldown, 10 menit. Keterampilan tambahan 2. Domain petrifikasi, musuh dalam jarak 50 yard menerima kerusakan senjata 500% dan kecepatan gerakannya berkurang 50% selama 10 detik. Meningkatkan agility, kekuatan, dan kecepatan gerakan pengguna dengan setiap klik target. Agility dan strength dapat meningkat hingga maksimum 30%, sementara movement speed dapat meningkat hingga maksimum 100% selama 30 detik. Cooldown, 1 jam. Fire Dance benar-benar beruntung kali ini. Dia akan bisa melengkapi ini begitu dia mencapai level 40. Hanya, persyaratan kekuatan belati agak tinggi. Aku harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya. Si Feng dengan senang hati menyimpan duri yang membatu. Meskipun True Fire Blades Fire Dance dipegang adalah senjata emas gelap tingkat atas, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Petrified Thorn. Pada akhirnya, bahkan senjata emas gelap yang paling kuat hanyalah senjata fana. Senjata epik, di sisi lain, adalah senjata luar biasa yang sejati. Kekuatan serangan The Petrified Thorn sangat menakutkan. Kekuatan serangan 1165 belati itu bahkan lebih tinggi dari senjata bertangan 2 tingkat level 40 Dark Gold. Belum lagi, ada strength dan agility meningkatkan belati yang disediakan. Jika Fire Dance dilengkapi belati ini, dia bisa memotong pemain seolah-olah dia sedang mengiris sayuran. Setelah itu, tatapan si Feng bergeser ke arah gambar yang compang camping. Memperkuat desain tempa perangkat. Dapat memperkuat peralatan pemain, secara signifikan mengurangi konsumsi daya tahan. Bahan yang diperlukan, 1 Magic Crystal, 10 Mithril Ore, 2 ramuan pemulihan mana intermediate, dan 1 arai alkimia dasar. Apakah ini nyata? Bahkan sesuatu seperti ini jatuh? Si Feng bergumam kaget. Dalam Guts Domain, monster akan tumbuh lebih kuat ketika mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ambil monster yang dihadapi pemain saat ini misalnya, tidak hanya mereka memiliki attack power yang sangat tinggi, tetapi mereka juga dapat secara signifikan mengurangi durabilitas peralatan. Itu sebabnya berbagai guild dipaksa untuk memperbaiki peralatan mereka di kota Stone Forest. Pemain dapat memperbaiki senjata dengan whetstones dan whetstones lanjutan. Namun, tidak ada item pemulihan seperti itu untuk peralatan. Namun, ada item yang bisa memperkuat peralatan. Perangkat penguat adalah salah satu item tersebut. Hanya saja, desain tempanya sangat sulit didapat. Itu hanya turun dari level 50 dan di atas Great Lord peringkat Field Bosses. Dungeons tidak akan menjatuhkan desain. Selain itu, perangkat penguat adalah item yang dapat digunakan. Itu tidak bisa dilengkapi secara permanen. Untungnya, proses penempaan sangat sederhana, dan item itu juga memiliki daya tahan yang relatif tinggi. Pemain bisa memanfaatkannya untuk jangka waktu yang relatif lama. Jika mereka menghindari serangan dengan benar, mereka bisa memperpanjang umur perangkat penguatan lebih jauh. Namun, salah satu bahan baku yang dibutuhkan tidak mudah didapat. Sementara Mithril Ore, ramuan pemulihan mana menengah, dan arai alkimia dasar keduanya murah dan mudah didapat, itu adalah cerita yang berbeda untuk Magic Crystals. Kristal sihir selalu langka dan berharga. Oleh karena itu, membuat perangkat penguatan mahal. Masing-masing akan menelan biaya sekitar 30 perak untuk diproduksi. Meski begitu, masih ada sejumlah besar pemain yang mau membelinya. Sementara pemain biasa rela membuang-buang waktu bepergian kembali ke kota-kota untuk memperbaiki peralatan mereka, persekutuan besar tidak mau. Bagi mereka, waktu adalah uang. Di masa lalu, harga standar perangkat penguatan adalah 2 emas. Namun, selama puncaknya, harga melonjak ke 4 emas karena permintaan tinggi dan pasokan rendah. Saat ini, berbagai guild besar kerajaan Star Moon dan beberapa kerajaan tetangga telah mengirim banyak anggotanya ke pegunungan Stone Claw. Jelas, perangkat penguatan dapat menawarkan kenyamanan. Jumlah waktu dan biaya perbaikan yang bisa dihemat oleh perangkat penguat bernilai lebih dari 4 emas. Sepertinya aku harus mencari peluang untuk menggiling level 50 Field Great Lords. Dengan satu desain perangkat tempa yang diperkuat, aku bahkan tidak akan bisa menghasilkan cukup untuk anggota guild. Si Feng tiba-tiba memikirkan ide bisnis yang menguntungkan. Jika dia menunggu terlalu lama, perangkat penguat tidak akan menguntungkan.
Sama seperti si Feng selesai mengatur barang-barangnya dan akan memasuki bagian pemurnian darah. Dia tiba-tiba menemukan lebih dari 100 pesan yang belum dibaca di kotak masuknya. Di antara mereka, lebih dari 90% berasal dari Aqua Rose. Ada juga pesan dari Gentle Snow and Fire Dance. Mereka semua mengirim pesan-pesan ini sekitar waktu yang sama. Setelah mencapai inti Gunung Sogar, dia khawatir dia akan terbunuh saat menerima pesan. Karenanya, dia telah memblokir semua panggilan dan pesan untuk saat ini. Apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu cemas? Si Feng bertanya-tanya saat dia membuka pesan. Bab 699 diusir. Bunga 7 dosa. Ekspresi serius mengalahkan si Feng ketika dia melihat nama ini. Dia tidak menyangka bahwa teladan Willow akan begitu kejam. Itu akan baik-baik saja jika dia baru saja menyewa sekelompok nama merah dan lokakarya kecil untuk mengganggu Zero Wing. Paling-paling itu akan membuat hal-hal sedikit sulit bagi persekutuan. Namun, itu cerita yang sama sekali berbeda jika dia menyewa bunga 7 dosa. Sebagai organisasi pembunuh misterius dari dunia game virtual, hampir setiap game realitas virtual berisi jejak Flower of Seven Sins. Di masa lalu, bunga 7 dosa bahkan telah mengembangkan dirinya menjadi salah satu kekuatan puncak domain dewa. Tidak ada guild yang mampu menyinggung bunga 7 dosa. Selama seseorang mampu membayar harga organisasi, pembunuh ini bahkan bisa mengeluarkan pemimpin kelompok super guild. Semua orang takut pada mereka. Di masa lalu, 5 super guild telah bersatu untuk menekan Flower of Seven Sins, mengancam untuk membalas jika organisasi menerima permintaan pembunuhan pada eselon atas masing-masing guild mereka. Sayangnya, upaya para super guild itu sia-sia. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kelima super guild menyerah untuk menekan organisasi pembunuh itu. Bunga 7 dosa telah membuat pernyataan dengan membunuh eselon atas mereka sekali. Bahkan ada ahli peringkat Tuhan di antara mereka yang telah meninggal. Sejak saat itu, berbagai super guild di Gods Domain tidak lagi peduli dengan bunga 7 dosa. Saat itu, insiden itu telah mengguncang domain dewa. Bunga 7 dosa telah menjadi kekuatan yang tak seorang pun berani memprovokasi. Namun, harga yang diminta organisasi juga sangat tinggi. Bahkan Open Source Corporation harus merasakan sengatan dari biaya mempekerjakan organisasi. Teladan Willow harus menyewa bunga 7 dosa untuk berurusan dengan eselon atas Zero Wing. Bahkan OSC tidak mampu untuk menargetkan seluruh guild. Si Feng memikirkan situasi itu. Metode terbaik untuk menangani Zero Wing adalah dengan membunuh eselon atas persekutuan ke level 0. Ini tentu akan meruntuhkan kekuatan dan reputasi Zero Wing. Adapun kemungkinan bunga 7 dosa gagal melaksanakan kontrak mereka. Sejak penciptaannya, bunga 7 dosa tidak pernah sekalipun gagal dalam pekerjaan. Kekuatan mereka praktis tak ada habisnya. Bahkan si Feng tidak yakin selamat dari upaya pembunuhan dari bunga 7 dosa sekarang, belum lagi anggota persekutuan lainnya. Jika aku ingat benar, sebelum bunga 7 dosa mengambil tindakan, organisasi biasanya menginvestasikan waktu untuk menyelidiki target mereka sebelum mengambil tindakan. Di masa lalu, bunga 7 dosa akan memakan waktu antara 5 hingga 10 hari untuk mengumpulkan informasi. Jika teladan Willow pergi langsung ke mereka dan menyewa organisasi setelah dia kembali dari pertemuan kami, aku seharusnya masih memiliki sekitar 4 hari sebelum organisasi mengambil tindakan. Jika target mereka jauh lebih kuat dari perkiraan awal mereka, bunga 7 dosa akan menyesuaikan kutipan mereka dengan majikan mereka dan hanya akan mengambil tindakan setelah majikan mereka menyetujui harga baru. Saat ini, cara terbaik untuk menghindari kekacauan ini adalah dengan meningkatkan kekuatan eselon atas persekutuan secara signifikan dalam waktu 4 hari. Memaksa bunga 7 dosa memperbarui harga mereka. Jika itu terjadi, teladan Willow mungkin tidak mempertimbangkan harga yang pantas dan menyerah pada organisasi sama sekali. Si Feng memiliki beberapa pemahaman tentang aturan dan harga bunga 7 dosa. Membunuh seorang pakar tingkat ketiga yang diakui sistem menghabiskan 500.000 kredit. Harga naik tergantung pada kekuatan ahli. Selain itu, ini hanya harga untuk satu kematian. Sedangkan untuk pakar tingkat 2 yang diakui sistem, harga minimum yang diminta adalah 3 juta kredit. Harga minimum untuk ahli tingkat pertama adalah 10 juta kredit.
Ahli tingkat atas menghabiskan 100 juta kredit paling tidak. Di atas mereka adalah para ahli puncak, dan organisasi menagih lebih dari 500 juta kredit untuk setiap pembunuhan. Orang awam tidak akan pernah bisa membeli bunga 7 dosa. Hanya persekutuan besar dan perusahaan dengan kekuatan finansial yang signifikan yang dapat melakukannya. Namun, daripada menghabiskan begitu banyak uang untuk membunuh lawan, itu lebih efektif untuk mengirim orang mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, hanya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain mereka akan menggunakan bunga 7 dosa. Inilah tepatnya kasus untuk teladan Willow sekarang. Pada titik ini, bahkan Star Alliance tidak berdaya melawan Zero Wing di kerajaan Star Moon, belum lagi Twilight Echo, yang tidak memiliki keunggulan di tanah air. Biaya membunuh eselon atas Zero Wing ke level 0 adalah sangat mahal. Hanya eksistensi besar-besaran seperti Open Source Corporation yang mampu membayar harga sebesar itu. Saat ini, Flower of Seven Sins belum menentukan kekuatan eselon atas Zero Wing. Berdasarkan perkiraan Si Feng, membunuh seorang ahli menara percobaan lantai 5 harus menelan biaya setidaknya 500.000 kredit. Seorang ahli lantai 6 akan menelan biaya setidaknya 3 juta kredit, seorang ahli lantai 7 akan menelan biaya sekitar 10 juta kredit. Dan 8 ahli lantai harus biaya setidaknya 100 juta kredit. Saat ini, manajemen puncak Zero Wing terdiri dari lebih dari 20 pemain, dan mayoritas adalah ahli lantai 6. Hanya Fire Dance dan Valet Cloud yang mencapai lantai 7. Jika setiap orang dapat meningkatkan kekuatan mereka, biaya membunuh mereka akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, bahkan OSC harus mempertimbangkan kembali. Setelah itu, Si Feng menghubungi Aqua Rose, menginstruksikan dia untuk mengubah fokus eselon atas guild pada peningkatan kekuatan mereka dan maju melalui menara percobaan sebanyak mungkin. Si Feng juga akan habis-habisan untuk memasok semua orang dengan 100 berry wine. Meskipun Aqua Rose tidak mengerti niat Si Feng, karena dia telah memberikan perintah, dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia inginkan. Untuk sementara waktu, eselon atas Zero Wing menghentikan monster penggiling di pegunungan Stone Claw. Sebaliknya, mereka fokus pada perkembangan mereka di Trial Tower. Mengenai pesan Gentle Snow, dia ingin memberitahu Si Feng tentang investasi OSC ke Star Alliance, menjadi salah satu pemegang saham utama guild. Dia juga menyatakan bahwa OSC berniat untuk berurusan dengan Zero Wing, jadi dia harus waspada terhadap Star Alliance. Secara alami, Si Feng sudah mengambil langkah yang tepat untuk melindungi Zero Wing. Oleh karena itu, tidak lama setelah Si Feng membaca pesan Gentle Snow, berita mengejutkan menyebar ke seluruh Star Moon City. Stone Forest Town tidak lagi terbuka untuk Star Alliance. Setiap guild yang berafiliasi dengan Star Alliance juga dilarang dari Stone Forest Town. Kejadian ini langsung menarik perhatian setiap pemain di ibu kota. Semua orang bingung mengapa Zero Wing tiba-tiba menyatakan perang melawan Star Alliance. Pegunungan Stone Claw telah lama menjadi simbol ikon Star Moon City. Sementara itu, Stone Forest Town adalah tempat peristirahatan yang sangat diperlukan bagi para pemain yang bergerak di pegunungan Stone Claw. Tanpa tempat istirahat ini, aliansi Star akan jatuh jauh di belakang persekutuan lain. Tentu saja, Star Alliance dapat meminta bantuan orang lain untuk membantu mereka memperbaiki peralatan mereka di Stone Forest Town. Namun, Si Feng telah bersiap untuk itu juga. Si Feng telah membatasi jumlah peralatan yang bisa diperbaiki oleh pemain. Dengan kata lain, selain peralatan sendiri, pemain yang mengunjungi Stone Forest Town hanya bisa membantu satu pemain lainnya memperbaiki satu set peralatan satu kali. Selain itu, ia juga memberi batasan pada level para pemain. Hanya pemain yang level 30 atau di atasnya diizinkan untuk memperbaiki peralatan mereka di kota. Dengan ini, ia membatasi opsi Star Alliance untuk memperbaiki peralatan di Stone Forest Town. Tanda hubung. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi di sini? Ketika Galaxy Pass menerima informasi ini, dia hampir melompat dari kursinya karena marah. Situasi telah berubah begitu tiba-tiba sehingga bahkan Galaxy Pass tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mengapa Zero Wing berbalik melawan mereka? Star Alliance hanya mempertimbangkan untuk menyerang Zero Wing. Persekutuan belum mengambil pertimbangan seperti itu dengan serius. Namun, Zero Wing memilih untuk mempermalukan Star Alliance di depan umum.
Star Alliance telah mengerahkan mayoritas kekuatan tempurnya ke pegunungan Stone Claw. Jika anggota Star Alliance tidak bisa beristirahat di Stone Forest Town, bagaimana persekutuan seharusnya bersaing dengan persekutuan lain? Ruang konferensi dipenuhi keheningan. Ini adalah pertama kalinya ada yang melihat Galaxy Pass sangat marah. Pemimpin Guild. Mungkin Zero Wing membuat gerakan ini karena mereka berpikir bahwa kita menjadi ancaman yang terlalu besar? Purple Eye juga bingung dengan tindakan drastis Zero Wing. Mereka jelas memikirkan bisnis mereka sendiri sampai baru-baru ini. Zero Wing harus mengetahui tentang investasi OSC ke Star Alliance, alasan Red Feather. Bahkan jika kita memiliki dukungan OSC, tidak ada alasan untuk ini. Zero Wing jelas membuat kami menjadi musuh terbesar mereka, kata Purple Eye sambil menggelengkan kepalanya. Pergi, hubungi Black Flame segera. Galaxy Pass setuju dengan pendapat Purple Eye. Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan Black Flame dengan benar. Bab 700 meningkatkan ilmu pedang. Setelah Si Feng selesai berurusan dengan Zero Wing, ia memasuki passing pemurnian darah. Mengenai bunga 7 dosa, dia hanya bisa fokus untuk tumbuh lebih kuat. Dia sudah mendapatkan senjata epik, dan dia tidak bisa menyelesaikan pencarian harta Salomo. Jika dia menyelesaikan pencarian, dia mungkin bisa meningkatkan perlengkapannya. Jika dia bisa mendapatkan senjata epik untuk dirinya sendiri, kekuatan tempurnya akan meningkat secara signifikan. Apakah ini bagian penyulingan darah? Si Feng menemukan sekelilingnya agak menyesakkan. The Blood Refining Passage adalah lorong yang panjang dan sempit. Si Feng bahkan tidak bisa melihat ujung lorong. Banyak tanda merah darah telah diukir ke dinding di kedua sisi, memancarkan Divine Might samar yang membuatnya sangat tidak nyaman. Rasanya seolah-olah dia tenggelam dalam air, bahkan berjalan menyusuri lorong itu sulit. Jika dia harus bertarung dalam lingkungan seperti itu, dia tidak akan mampu mengerahkan bahkan setengah dari kekuatan normalnya. Saat Si Feng memasuki lorong, pintu-pintu batu yang besar telah ditutup, mencegah mundur. Saat ini, satu-satunya pilihan untuk melarikan diri adalah menyerah pada pencarian dan menggunakan Return Scroll. Karena jalan mundurnya telah ditutup, Si Feng hanya bisa maju di jalan setapak. Namun, sebelum Si Feng telah menempuh jarak 100 yard, dua monster tiba-tiba muncul dari dinding di kedua sisi lorong. Kedua monster ini mengenakan baju besi berwarna merah darah dan menggunakan tombak putih keperakan. Pejuang darah, mati, peringkat elit, level 50, HP 100.000 per 100.000. Mati. Si Feng tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat dua prajurit darah setinggi 3 meter. Untungnya, mereka hanya elit level 50. Dengan penindasan Divine Might, kekuatan yang bisa dia berikan terbatas. Jika seorang kepala suku muncul, dia tidak akan punya pilihan selain memanggil iblis tingkat 3. Namun, Magic Amplification Scroll memiliki kegunaan yang terbatas. Si Feng tidak ingin menyia-nyiakannya. Setelah dua pejuang darah muncul, mereka segera menyerang Si Feng sambil menusukkan tombak mereka. Masing-masing tombak membelah menjadi 3. Mereka bertarung seperti para ahli yang telah mengetahui senjata yang sama selama bertahun-tahun. Semua 6 tombak ditujukan untuk poin vital Si Feng. Dengan dua pejuang darah bekerja bersama, bahkan Si Feng tidak bisa menghindari semua serangan mereka. Keterampilan seperti itu, Si Feng sedikit terkejut. Tombak Blood Fighters setara dengan para ahli yang mengkhususkan diri dengan tombak. Dalam pertarungan tanpa keterampilan, bahkan pemain elit tidak akan memiliki peluang melawan pejuang darah ini. Si Feng mundur, menghindari serangan yang mendekat sebanyak mungkin. Dari waktu ke waktu, dia menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan. Jalannya agak sempit, dan kedua pejuang darah mengambil seluruh jalan. Dia tidak punya ruang untuk berputar ke sisi mereka. Dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Mati. Setelah Si Feng menguji keterampilan Blood Fighters, dia mengambil setengah langkah ke belakang dan mengangkat Abyssal Blade. Berniat untuk menggunakan Thundering Flash untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Pada saat berikutnya, Abyssal Blade berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat turun. Namun, busur listrik biru yang biasa tidak muncul. Kedua pejuang darah tidak menerima kerusakan apapun. Sebaliknya, salah satu dari mereka menusukkan tombaknya ke kepala Si Feng dengan keras.
Dengan tergesa-gesa, Si Feng memukul mundur tombak yang mendekat dengan sado purgatori di tangannya yang lain, dengan tangkas menghindari tombak perak. Aku tidak bisa menggunakan keterampilan? Si Feng merasakan kepalanya mulai sakit. Keterampilan adalah keuntungan pemain melawan monster. Jika seorang pemain tidak dapat menggunakan keterampilan mereka, maka lebih dari setengah keuntungan mereka atas monster akan hilang. Namun, Si Feng bukan seorang pengkhianat. Selama tahap awal domain dewa, pemain biasanya mengandalkan keterampilan dalam pertempuran. Namun, pertempuran antara para ahli biasanya terjadi tanpa keterampilan. Sebaliknya, mereka mengandalkan teknik mereka terhadap satu sama lain. Kedua pejuang darah itu memang kuat. Namun, pola serangan mereka terlalu monoton dan kurang fleksibel. Untuk seorang ahli pedang seperti Si Feng, beberapa pertukaran yang dia butuhkan untuk menemukan celah untuk merusak kedua elit. Ketika Abyssal Blade menebas celah di salah satu armor Crimson Blood Fighter itu segera mundur selangkah, celah muncul di tulang putih di bawah armor. Kerusakan minus 1056 poin kemudian muncul di atas kepala Blood Fighter. Pertahanan dan badan mana yang begitu kuat? Si Feng memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang seberapa tinggi kekuatan serangannya. Belum lagi, Abyssal Blade bahkan memiliki perangkat sihir yang meningkatkan kekuatan penghancurnya secara drastis. Terhadap monster elit level 50, dia seharusnya bisa menangani setidaknya minus 1500 damage. Serangannya juga harus mempengaruhi kekuatan tempur targetnya sampai batas tertentu, belum lagi serangan yang telah mencapai titik vital. Namun, dia hanya memberikan sedikit lebih dari minus 1000 kerusakan setelah menyerang tulang Blood Fighter. Selain itu, hanya sedikit retakan yang muncul pada tulang tersebut. Pertahanan pejuang darah sudah bisa menyaingi monster peringkat kepala suku. Namun, setelah memukul mundur satu Blood Fighter, ruang yang tersedia baginya meningkat secara signifikan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Si Feng dengan cepat berlari ke sisi Blood Fighter lainnya. Menusuk sado purgatori ke dalam sendi lengan Blood Fighter dan memaksa serangan elit berhenti. Segera setelah itu, Abyssal Blade menyerang salah satu poin vital Blood Fighter. Satu pukulan di persendian dan satu pukulan di titik vital. Si Feng mengulangi serangan kombinasi ini, mencegah Blood Fighter membalas karena HP-nya menurun dengan cepat. Meskipun Blood Fighter memiliki 100.000 HP, kerusakan akan perlahan menumpuk jika Si Feng terus menangani minus 1000 atau lebih kerusakan dengan serangannya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kedua pejuang darah jatuh ke tanah. Menjadi tidak lebih dari setumpuk tulang dan baju besi sambil menjatuhkan sepotong peralatan umum level 50 dan beberapa lusin koin tembaga. Mereka juga memberi Si Feng EXP dalam jumlah yang cukup. Pada saat berikutnya, kabut merah yang dirilis pejuang darah saat kematian tiba-tiba mengalir ke tubuh Si Feng. Sistem, batu pemurnian darah telah memperoleh 1 poin energi darah. Sistem, batu pemurnian darah telah memperoleh 1 poin energi darah. Ini adalah, Si Feng mengeluarkan batu pemurnian darah, yang telah diperolehnya dari 9 kepala sihir ular. Batu hitam pekat memancarkan cahaya merah redup. Informasinya juga telah berubah. Batu penghalus darah dapat berevolusi menjadi kristal penghalus darah setelah menyerap 1000 poin energi darah. 2/1000. Meskipun Si Feng tidak tahu apa gunanya untuk meningkatkan batu pemurnian darah menjadi kristal pemurnian darah, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa itu mungkin merupakan kunci penting untuk menyelesaikan pencariannya. Selain itu, pejuang darah telah memberikan EXP dalam jumlah yang cukup banyak. Itu kira-kira 3 kali lipat dari elit level 50 biasa. Karenanya, ini bukan tempat yang buruk untuk naik level. Setelah itu, Si Feng melanjutkan sepanjang lorong. Dia akan sering bertemu pejuang darah. Namun, saat dia berjalan menyusuri lorong, lebih banyak pejuang darah muncul dengan setiap serangan. Dari 2 yang pertama, jumlahnya secara bertahap meningkat menjadi 3, kemudian 4. Namun, ini masih bukan perubahan terbesar. Saat jumlah Blood Fighters meningkat, serangan mereka menjadi lebih akurat. Pada saat Si Feng menghadapi 4 pejuang darah pada saat yang sama, tombak mereka juga menjadi jauh lebih fleksibel. Pola serangan mereka mulai bervariasi juga. Membunuh pejuang darah menjadi lebih banyak tantangan,
dan waktu yang dibutuhkan baginya untuk mengakhiri setiap pertempuran meningkat secara signifikan. Setelah 3 atau 4 jam pertempuran intens, tanpa henti, bahkan seorang pemain elit akan merasa lelah secara mental. Untungnya, Si Feng telah lama beradaptasi dengan pertempuran domain dewa. Alih-alih merasa lelah, dia merasa gembira saat melawan pejuang darah ini. Jarang sekali dia bisa bertarung dalam pertarungan hidup atau mati murni yang melibatkan teknik. Tanpa bisa menggunakan keterampilannya, Si Feng secara bertahap memperhatikan kekurangan dalam ilmu pedang miliknya. Meskipun ia memiliki banyak metode serangan, ia tidak memiliki metode untuk mempertahankan diri dengan pedangnya, dan ia seringkali akan menebus celah ini dengan mengandalkan gerakan. Oleh karena itu, Si Feng mulai menggunakan pedangnya untuk menyerang dan bertahan, tidak lagi mengandalkan kelincahannya untuk menghindari serangan yang akan datang. Saat Si Feng terlibat dalam lebih banyak pertempuran, ilmu pedang defensifnya meningkat. Awalnya, dia masih harus menghindari serangan sesering mungkin terhadap 2 pejuang darah secara bersamaan. Namun, setelah beberapa jam, Si Feng tidak perlu lagi menghindari serangan. Dia bisa menangkis semua serangan dengan kedua pedangnya. Perubahan lain telah terjadi. Petik 2. Sama seperti Si Feng bersiap untuk berurusan dengan kumpulan pejuang darah berikutnya, elit berhenti muncul. Sebagai gantinya, sebuah tengkorak yang memegang pedang 2 tangan dan mengenakan baju besi yang indah menarik diri dari salah satu dinding. Hidup mengisi mata merah yang berkedip kerangka itu. Itu benar-benar berbeda dari Blood Fighters robot.